Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidun al-kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa Aja TV yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali dalam program Ustaz Menjawab hari yang mulia ini, hari Jumat 10 Ramadan. Alhamdulillah di studio telah hadir dua narasumber kita. Yang pertama Ustaz Agus Sri Syamsuddin MA dan yang kedua Ustaz Saifani MA. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kedua Ustaz muda kita ini adalah staf pengajar di UIN Araniri. Di samping dua ustadz, tak asing lagi juga qari kita Abi Husaini. Beliau akan membaca ayat suci Al-Quran. Silakan Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Pemirsa TV yang dimuliakan Allah, hari ini tema kita menjaga lisan dan hati menurut Al-Quran atau dengan Al-Quran. Pemirsa TV yang dimuliakan Allah, selanjutnya ya, kita langsung memberikan kesempatan kepada Ustaz Rani untuk menyampaikan mukadimah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Pemirsa CTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita melihat ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan menjaga lisan dan hati menurut Al-Qur'an. Pemirsa CTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan memperbaguskan amal kamu dan akan mengampuni dosa-dosa kamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia sudah memperoleh keuntungan yang sangat besar. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sebahagian daripada prasangka itu terdapat dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan mengupat sebahagian kamu akan sebahagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu, maka maukah kalian makan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai? Fakarihtumuhu, maka tentu kalian akan jijik kalau kalian mau memakannya. Maka pemirsa ACTV yang dirahmati Allah, dalam tubuh kita terdapat satu anggota yang bernama lisan. Lisan itu tidak bertulang, kecil tidak bertulang. Maka lisan itu bisa membawa seseorang untuk masuk ke syurga, tapi justru sebaliknya, lisan itu bisa membawa seseorang masuk ke dalam neraka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbicara yang baik. Kalau dia tidak sanggup berbicara yang baik, maka hendaklah dia diam. Maka lisan yang Allah titipkan kepada kita ini, mudah-mudahan kita jadikan sebagai lisan untuk berbuat kebajikan, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mantap sekali pemirsa CTV yang dimuliakan Allah. Ustaz Saifani telah menguraikan tentang lisan ini. Kita butuh tambahan dari Ustaz Agusri kepada Ustaz Agusri Syamsuddin. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam, wassalatu wassalamu ala sayyidil anam habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa ACTV yang berbahagia, berhubungan dengan bagaimana kita menjaga lisan dan hati kita dengan Al-Quran, yaitu ini bahagian daripada kiat-kiat kita memelihara puasa kita juga, termasuk memelihara diri kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk menjaga lisan dengan baik, termasuk menjaga hati dengan baik. Dalam surah Ar-Ra'd Allah menyebutkan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman, mereka tenang hati mereka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub.
maka ketahuilah bahawa dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala itu bisa menenangkan hati kita. Maka salah satu cara kita ingat kepada Allah lah dengan cara membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran selain menjaga lisan kita agar dia tidak membicarakan hal-hal yang tidak baik lainnya, juga mendatangkan manfaat bagi kita, iaitu manfaat bagi hati kita. Orang-orang yang membaca Al-Quran, karena yang dia baca adalah nur. Al-Quran itulah merupakan nur, cahaya. Maka dia akan memberikan manfaat kepada hatinya, selain menenangkan hatinya, mencerahkan hatinya, dan juga bisa membasmi daripada penyakit-penyakit hati. Maka para pemirsa yang berbahagia, di bulan yang mulia ini, mari kita perbanyak membaca Al-Quran. Ini bahagian daripada cara kita menjaga hati kita dan lisan kita. Karena setiap orang yang membaca Al-Quran pada hari-hari biasa saja, satu huruf yang kita baca dibalas dengan 10 kebaikan. Satu huruf, hadirin berbahagia. Apalagi kita baca ratusan huruf, ratusan ayat kita baca barangkali, maka berapa pahala yang kita dapatkan. Apalagi pada bulan yang mulia ini, bulan penuh barakah. Rasulullah mengatakan, qad ja'akum syahrul ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, iaitu bulan yang penuh keberkahan. Pada bulan ini semua amal kita dilipat gandakan. Maka dengan memperbanyak baca Al-Quran, insya-Allah kita akan mendapatkan banyak keberkahan. Maka dengan ini semua kita akan mencapai tujuan tadi, iaitu menjaga hati kita dan menjaga lisan kita. Maka demikian sebagai pengantar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV yang dimuliakan Allah, menjaga lisan dan hati ini adalah di satu sisi, kalau kita mampu menjaga lisan dan hati, artinya kita sudah benar iman kita dan sudah berakhlak, ya. Tapi kalau lisan dan hati itu masih bocor, tidak mampu kita jaga, artinya kita termasuk orang-orang yang belum benar imannya, juga belum berakhlak. Karena di lisan ini sangat berbahaya. Seperti dikatakan oleh Ustaz tadi, lisan itu sekerat daging yang tidak bertulang, ya. Tidak bertulang dia, tetapi sangat berbahaya. Begitu juga hati juga sekerat daging yang tidak bertulang. Hati itu, kalau hati itu baik, maka baik semuanya. Tapi kalau hati itu buruk, akan buruk semuanya. Di dalam akhlak Islam, lisan itu sangat dianjurkan untuk menjaganya, untuk tidak mengucapkan kata-kata kotor dan tidak menyakiti hati orang lain, dan hati-hati berbicara. Kata orang Aceh, lisannya adalah lidah kamu, harimau kamu. Tapi kalau bahasa Arabnya, al-lisanu asaddul laka. Jadi bukan harimau, singa. Karena di Aceh tidak ada singa, kepegah ada lidahkahnya limungkah. Tapi nasabah tu yang menarik kalimat di Acehnya, haba menyoka tak keluar, tak peguda han mengli. Jadi zaman yang paling 30 udah. Tapi mungkin pakai motor sedan atau motor apa saja. Tadi yang motor pun ada meli. Menyoka itu biar bahasanya ada mergam li. Tidak mungkin lagi pulang kata-kata itu. Sudah menyakiti hati sebanyak orang. Ya? Apalagi kalau diucapkan itu oleh orang-orang tertentu, katakanlah seorang ulama yang ulamanya itu tanggung, ya, lalu menyesatkan orang lain, itu tidak bisa ditarik lagi oleh ulama itu. Tapi dia sudah berdosa dengan ribuan orang. Maka ulama hati-hati juga berfatwa. Tidak boleh, hati-hati. Maka fatwa-fatwa pribadi sekarang kurang cocok. Fatwa sekarang harus difatwakan oleh Komisi Fatwa MPU. Ya, tapi kalau seseorang tokoh agama itu berfatwa secara pribadi, itu bisa salah dan bisa menyakiti hati banyak orang. Pemirsa Aceh TV yang dimuliakan Allah, ya, kami memberikan kesempatan kepada pemirsa untuk mengirim SMS sebanyak-banyaknya, bertanya tentang lisan, hati, dan penyakit-penyakit hati lainnya,
InsyaAllah guru-guru kita kebetulan hari ini 2 orang tampil di Ustaz Menjawab. InsyaAllah guru-guru kita ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan antum. Silakan di SMS ke nomor yang tertera di layar kaca sebentar lagi. Barangkali untuk kita awali pertanyaan ini, kita minta Abi Husaini untuk bertanya. Silakan Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada pemirsa yang belum bangun tidur cepat bangun dengar kita ceramah agama di bulan puasa ini. Memang tema pada hari ini cocok sekali di bulan puasa, menjaga lidah dan Quran. Begini Ustaz, saya ingin menanyakan pada kadang-kadang ada penceramah, kadang khusus tahu dia mengeluarkan kalimat-kalimat mensakitkan tiap-tiap orang lain, kelompok lain. Bagaimana kepada orang yang buat kalimat itu? Iya, baik pemirsa TV, sebelum Ustaz kita menjawab pertanyaan dari Abi Husaini, mari kita simak dulu. Jangan kemana-mana, setelah iklan nanti kita akan kembali di Ustaz Menjawab.